Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Saya tahu semua sudah sukacita. Tinggal apakah masih semangat? Amin. Masih semangat? Puji Tuhan. Saya bersyukur puji-pujian lama dinyanyikan kembali. Karena perlu diingat pujian yang dinaikkan untuk Tuhan tidak pernah ada kadaluarsa. Tidak akan pernah expired. Mungkin penciptanya boleh sudah meninggal, tapi lagu-lagunya tidak akan pernah dilupakan, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Jadi semuanya sama, bukan hanya lagu lama, lagu baru pun itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu memang syairnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita sekarang ini tentunya semua menyadari bahwa kita hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman yang dikatakan dunia ini bukan semakin baik, akan semakin jahat. Bahkan menjelang kesudahannya, dunia akan semakin jahat yang digambarkan sebagai kegelapan. Saya ingat pada satu pujian yang lama juga yang mengatakan syairnya demikian. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar. Maaf ya kalau kejahatan silih berganti. Mungkin Pak Eno bandingin pinter nyanyian ini. Syairnya luar biasa. Atau Bunda yang nyanyi. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan? Sanggup saudara? Sampai kedatangan Tuhan. Setia dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan. Itulah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah akhir zaman. Walaupun akhir zaman dikatakan dunia ini semakin jahat, bahkan kasih manusia semakin pudar. Kita bisa melihat di mana-mana sekarang memang seperti itu. Sehingga digambarkan bahwa dunia ini semakin gelap. Gelap adalah gambaran kejahatan. Kalau kita lihat di Yesaya 60 ayat 2a, ini hanya pengantar aja. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi memang kita tidak usah heran, tinggal sekarang ini kita mau jadi apa? Apakah kita mengikuti arus? Atau kalau gelap kita harus menjadi apa? Terang. Kita tahu Yesus yang kita sembah adalah terang dunia. Dan dunia yang digambarkan kegelapan membutuhkan terang. Saat ini dunia benar-benar membutuhkan terang. Karena sekarang kegelapan atau kejahatan itu sudah banyak bersembunyi di balik kebaikan. Sehingga orang sudah nggak percaya lagi. Kita bisa melihat segala peristiwa di tengah, kalau kita dalam perjalanan pun banyak jebakan-jebakan di sana yang seolah sebuah kebaikan. Memang kebaikan itu bisa dimanfaatkan. Kebaikan pada masa sekarang ini jarang yang murni. Kalau kita melihat kebaikan kadang-kadang itu sebuah pencitraan. Kebaikan itu untuk bisnis dengan tayangan-tayangan di televisi yang sifatnya bisnis diselubung dengan kebaikan. Tapi masih adakah kebaikan yang benar-benar murni? Kebaikan yang benar-benar murni adalah terang. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan kita juga harus tahu bahwa terang itu adalah gambaran dari kasih. Coba dilihat 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai dengan 10. Saya bacakan untuk saudara, ini bukan ayat masnya. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.
Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Saudara mau jadi terang dunia? Amin. Saudara bisa mengasihi saudaranya? Katakan kiri kanan, aku mengasihimu. Asik. Buktikan loh ya, tidak sekedar kata-kata. Kita semua saudara seiman. Kalau kita membenci saudara kita, kita hidup di dalam kegelapan, bukan hidup di dalam terang. Karena terang tidak bisa lepas dari kasih. Ini benar-benar perlu saudara garis bawahi yang tebal. Terang itu kasih. Sekarang saya akan bawakan tema pagi hari ini, mengajak saudara semua untuk menjadi anak terang. Silakan ditampilkan. Jadilah anak terang. Karena dunia sudah semakin gelap, semakin jahat, berarti dunia semakin gelap. Kegelapan meliputi seluruh bumi di mana-mana. Sama dengan keadaan bumi ketika diciptakan awal pertama kali. Sedikit ini pengajaran, saudara perlu tahu bahwa yang diciptakan mulai awal itu sebelumnya adalah penciptaan ulang. Kan dikatakan situ dunia melanda kegelapan, air menutupi bumi. Itu adalah dunia yang sudah dirusak oleh iblis dan oleh Tuhan sudah dihapus semua. Kemudian diadakan penciptaan baru di mana saudara dan saya hidup saat ini. Jadi ini penciptaan ulang sebetulnya. Tapi tadinya dilanda kegelapan. Tapi Tuhan benar-benar hatinya merasa sedih. Karena akhirnya juga kembali di tengah-tengah akhir zaman ini, dunia sudah semakin gelap. Bahkan pada zaman Nuh, ketika dunia gelap di saat itu juga dimusnahkan dengan air. Nanti, kali ini Tuhan memusnahkan tidak dengan air. Karena sudah ada perjanjian pelangi. Saudara tahu nanti kita akan dimusnahkan dengan apa? Nah, pinter-pinter semua. Kita akan dimusnahkan. Tapi di saat seperti ini, kita harus berusaha untuk hidup menjadi anak terang. Hidup menjadi anak terang, berarti kita harus bisa hidup dalam terang. Jadi tidak hidup dalam gelap, supaya bahkan tidak mungkin orang yang hidup di dalam gelap itu akan bisa mencari sesuatu dalam kegelapan. Jadi kita harus ketika baca firman setiap hari yang namanya terang dunia, kita juga harus dalam keadaan posisi dalam terang. Kalau kehidupan kita masih dipenuhi kejahatan, hati kita masih gelap, tidak akan pernah menemukan firman Tuhan yang benar. Akan menemukan di sana bisa-bisa abu-abu antara putih dengan hitam. Dan Tuhan menolak yang namanya warna abu-abu. Dia hanya mau putih, terang. Ini perlu kita perhatikan sehingga di tengah-tengah dunia dilanda kegelapan ini, kita nantinya akan bisa menjadi terang. Terang yang dimaksud di sini adalah sebuah sinar yang memancar. Ya, jadi bukan hanya sebagai terang apa, jadi kita bisa menjadi sumber pemancar terang. Tapi kita perlu ingat bahwa kita ini sesungguhnya bukan sumber terang. Sumber terang itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saya boleh gambarkan, entah saya dulu pernah gambarkan atau enggak, saya mohon lampunya bisa dimatikan. Yang depan. Saudara bisa melihat sinar ini bukan? Ya. Sinar ini keluar dari sumber cahaya yang namanya tolong. Bisa senter, bisa sentolop, bahasa mojosarinya sentolop. Karena ini kurang gelap, saudara bisa enggak melihat pancaran sinar ini? Garis pancaran ini kelihatan enggak dari sana?
Allah itu adalah sumber. Kalau digambarkan matahari ya. Sinar yang memancar keluar ini itu Yesus. Supaya lebih jelas. Kemudian yang namanya atap tempat menerima sinar ini atau tembok ini tempat menerima sinar ini adalah hati kita. Kalau saudara hatinya gelap, sinar itu tidak akan bisa. Tapi ketika kita dalam terang, dia akan memancarkan sinar pantulan. Dan itu kalau digelapkan semua akan semakin kelihatan jelas. Itu adalah gambaran dari posisi kita. Kita harus bisa menjadi sumber terang, tapi terangnya jelas bukan dari diri kita sendiri. Terangnya ada dari Yesus. Kita menerima pancaran kasih dari Allah. Yesus yang memancarkan kasihnya, kita yang menerima kasihnya untuk diberikan pada orang lain dan itu berupa terang. Jelas? Jadi ini benar-benar harus kelihatan. Sehingga nggak salah kalau Paulus mengatakan hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai terang. Saya sering mengatakan supaya diketahui semua orang itu bukan digembar-gemborkan, tetapi ditampakkan. Supaya kelihatan, mulut kita tidak usah ngomong, tapi orang melihat Yesus dalam diri kita. Nah, ngerti maksudnya? Jadi kita harus menjadi sesuatu yang bisa memancarkan kasih Yesus. Itulah makanya pagi ini saya akan mengambil tema jadilah anak terang. Memang tugas kita sebagai anak-anak Allah, sehingga dikatakan kita ini anak-anak terang untuk bisa menyinari dunia yang dilanda kegelapan ini. Nah sekarang masalahnya bagaimana caranya kita bisa menjadi anak terang? Silakan tampilkan. Kita baca dulu ayatnya ya. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Karena banyak, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Ayat pertama, para pria yang merasa pria nanti harus membaca ayat yang ganjil, dan ayat yang terakhir nanti dibaca sama-sama. Ya, yang satu ini para pria, yang dua para wanita. Siap? Hiduplah sebagai anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Tiga, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4. Lima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. 6. Tujuh, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 8. Sembilan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 12.
13 sama-sama. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab yang nampak adalah terang. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memperhatikan ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Mau terima ini? Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Manusia itu memang tanpa Tuhan otomatis hidup dalam gelap, karena Tuhan itu terang. Jadi diakui ya. Tinggal sekarang masalahnya, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sudah ada dalam terang belum? Ini yang perlu kita selidiki. Sudah, nanti kita akan cek apa itu yang dimaksud, bagaimana dimaksud itu hidup sebagai anak terang. Yang pertama, hidup sebagai anak terang menjadi anak terang adalah yang pertama, hidup menyinarkan terang. Jelas ya? Sebagai anak terang yang pertama adalah kita harus bisa menyinarkan terang. Jadi di sini kalau kita baca ayat 1 sampai dengan 3, sebab itu jadilah penurut Allah. Anak terang itu penurut Allah ya. Seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah dalam apa? Hiduplah dalam. Nah, itu yang dimaksud kasih itu terang. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Seperti tadi saya katakan, Yesus sudah memancarkan sinarnya, sinar kasihnya itu, dan kita menerimanya. Kalau kita menerima, kita jadi terang. Kalau masih misalnya lampu tadi saya sorotkan pada tempat yang tidak ada dasar, dia hanya tetap berupa lintasan sinar. Perhatikan kalau malam hari sentolopnya diarahkan ke langit, yang kelihatan hanya garis sinarnya, tapi tidak kelihatan terangnya, kecuali menempel pada sebuah benda. Demikian juga terang Kristus itu dipancarkan. Kalau kita menerima, kita akan menyinarkan terang. Yang dimaksud menyinarkan terang adalah kita bisa melihat gambaran antara matahari dan bulan dan bumi. Matahari adalah Allah. Allah itu sumber segala-galanya. Otomatis Allah itu kasih. Otomatis dia sumber dari kasih yang dipancarkan lewat Yesus, diterima oleh bulan. Bulan menyinari bumi. Gambarannya seperti itu. Jadi kita harus bisa menyinarkan sinar yang bukan sinar asli, tapi tetap bersinar. Jadi kita harus bisa menyinarkan itu. Tapi jangan sombong, karena sinar itu bukan asli. Itu pantulan dari sinar, dari kasih Kristus. Kalau saudara bisa mengasihi saudara semua, saudara yang ada di tempat ini, atau dengan saudara-saudaranya, itu karena ada kasih Kristus. Sehingga kalau kita tidak ada Kristus, bisa mengasihi? Saudara ini takut saya pancing. Kalau misalnya orang di luar sana lah, tidak ada kasih, bisa mengasihi? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang nggak bisa angkat tangan. Waduh, tidak ada. Takut semua. Tidak apa-apa, kita ini kan sharing supaya ingat gitu aja. Tidak ada Kristus bisa mengasihi. Kasihnya jadi pencitraan, kasihnya dimanfaatkan, bisa toh? Supaya dikatakan baik, orang itu bisa mengasihi. Tapi kalau kita ada kasih Kristus, kasih yang kita berikan itu adalah kasih yang murni. Tidak akan mandang siapapun sama dengan Kristus. Karena kita ini adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi menjadi sebuah kewajiban, kalau kita dikatakan menjadi anak terang, adalah menyinarkan terang. Dan oleh Paulus, gambaran dari menyinarkan terang itu adalah menaklukkan segala kegelapan. Ya, di sini ada. Jadi kita ini menaklukkan kegelapan yang disamakan sebagai dikatakan tadi rupa-rupa
percabulan, kecemaran, keserakahan, yang disebut saja pun gak pantas. Jadi kita harus menghilangkan itu semua. Kenapa? Itu semua kegelapan yang bisa menguasai kita. Kalau kita jadi anak terang, kita harus memutihkan dalam tanda petik kehidupan kita. Kalau hidup kita ini putih, menerima sinar, sinarnya itu mantulnya semakin terang. Tapi kalau gelap, kadang-kadang sepertinya bahasa Jawa itu ambles, lenyap, tidak kelihatan. Jadi kita harus perhatikan 3 hal yang dikatakan oleh Paulus, yaitu percabulan, rupa-rupa kecemaran, dan keserakahan. Percabulan itu dalam bahasa aslinya adalah porneia, sehingga inilah mungkin akar kata dari porno. Porneia. Porneia itu sesungguhnya memiliki 2 arti. Yang pertama, perbuatan zina atau mohon maaf hubungan seks di luar nikah, atau sesuatu yang tabu atau porno. Melihat gambar-gambar video porno itu adalah percabulan. Itu Tuhan tidak mau. Tidak akan kita bisa jadi anak terang. Dan yang kedua, bisa berarti penyembahan berhala atau worship idol. Kita tidak boleh melakukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bukan berarti menyembah Allah yang lain, itu sih semua sudah tahu. Tapi ada ilah-ilah lain yang disembah atau didahulukan daripada Allah sendiri. Jadi menomor 2-kan, menomor 3-kan, menomor 4-kan Allah. Itu tidak boleh. Itu termasuk penyembahan berhala. Dan itu tidak boleh menggeser posisi Tuhan. Karena kita ini anak terang. Kita memang gak lepas seperti itu. Kadang-kadang kita kelupaan. Tapi segera kita sadar, segera kita bertobat. Sehingga pertobatan kontinu itu bisa terjadi. Jadi tidak saya katakan orang yang kudus itu berarti bebas dari dosa. Enggak, tapi terus berusaha untuk menolak dosa dan selalu berusaha untuk membersihkan setiap hari seperti kalau kita mandi. Jadi kalau tidak mandi, ya saudara bayangkan sendiri bagaimana. Karena kita ini sering tercemar oleh udara luar atau dunia luar yang semakin jahat tadi. Jadi kita harus semakin sering untuk membersihkan diri. Bertobat. Sehingga posisi kita tetap adalah posisi yang kudus di hadapan Allah. Kemudian yang kedua tadi, kecemaran. Kecemaran bahasa aslinya akatarsia. Akatarsia. Artinya tubuh yang tercemar dengan perbuatan dosa. Jadi kalau saya melakukan dosa, itu berarti kita dalam posisi yang tercemar. Atau berkecimpung dengan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kalau kita tahu misalnya kita, misal aja bisnis sekarang ini kan susah. Kemudian ada orang menawarkan bisnis yang ilegal. Atau samar-samar. Itu saudara jangan terima. Karena itu merupakan satu kecemaran yang membuat hidup kita ini tanpa disadari semakin gelap. Akhirnya kita akan benar-benar hidup dalam kegelapan. Yang ketiga yang Paulus katakan supaya dihindari adalah keserakahan. Keserakahan atau pleonexia. Yang artinya hasrat, keinginan untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Bukan hanya uang. Ada orang yang sudah punya istri satu, ingin lebih dan lebih lagi, menikah lagi. Kemudian ada yang orang sudah punya mobil satu, tambah lagi. Enggak apa-apa kalau memang itu dibutuhkan. Tapi kalau sudah satu, jangan lebih lagi. Ini kena saya sendiri. Saya juga kadang-kadang ingin lebih dari satu. Bukan istri ya. Bukan. Misalnya punya sepeda motor, sepeda motor ini langka. Seperti yang saya beli dari saudara Erni, banyak yang orang ingin. Semakin saya sayangi dan saya beli lagi untuk yang dibuat sehari-hari. Jangan ditiru loh. Tapi ingin lebih dan lebih lagi. Asal masih ada batasnya
dan masih ada dalam batas kemampuan. Jadi jangan sampai kita serakah. Nanti dalam sesi khotbah saya yang lain, saya akan khotbahkan tentang ketamakan secara dalam lain kali. Bukan apa-apa, itu untuk nyegat saya sendiri dulu, supaya saya tidak menjadi seperti itu. Menyinarkan terang artinya seperti tadi saya katakan, memiliki terang. Bukannya sekedar mantul loh ya. Tapi terang itu sudah menyatu dengan diri kita, kita miliki sehingga bisa berpendar. Memantulkan pada orang lain. Sehingga ketika orang melihat kita itu sudah bukan diri kita sendiri. Sering ini saya katakan. Jadi ketika kita orang menerima perbuatan baik kita, ketika kita tidak melihat itu siapa, suku apa, agama apa, status ekonomi apa, kita mengasihi dengan kasih Kristus, orang itu juga tidak kenal pada kita dan dia tidak akan bisa balas kita. Dia nantinya akan ngomong, iya ya, itu orang Kristen. Itu berarti kita sudah memancarkan sinar kasih Kristus dan orang itu sudah menangkap sinar itu. Itulah yang dinamakan terang dunia. Dan itu pribadi seperti itu dibutuhkan di tengah-tengah situasi saat ini. Sehingga nggak salah ketika saya lihat juga orang-orang yang membutuhkan kemudian ditolong seseorang, kadang-kadang sampai nangis-nangis, tapi sayangnya di video, berarti itu acara, konten. Bukan itu. Ketika orang lain tidak mengetahui, ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita. Apapun perbuatan kita, baik atau buruk, akan selalu tidak lepas daripada sepasang mata Allah. Amin. Ini perlu disadari. Sehingga kita kalau menjadi terang, jangan pura-pura, percuma, Tuhan tahu. Percuma. Kalau kita sadari seperti itu, nanti jadi sesuatu yang sia-sia. Berusahalah untuk bisa seperti itu. Nah, untuk menyinarkan terang ini ada seorang pendeta yang bernama John Beaver. Ini seorang pendeta terkenal pada masa itu. Dia menyebutkan bahwa ada 3 jenis orang percaya. Yang pertama adalah orang yang tidak percaya. Yang kedua adalah orang percaya. Yang ketiga adalah orang yang tersesat. Dia menjelaskan tentang sebuah penglihatan. Saya bacakan mungkin agak panjang, nanti saya usahakan waktunya. Penglihatannya adalah seorang laki-laki sedang mendayung perahu melawan arus sungai yang deras. Perahu ini bergerak ke arah hulu. Dia ingin bergerak ke arah hulu sebagai sumber mata air. Sementara air mengalir ke hilir. Dan sungai ini deras. Orang ini berusaha untuk mendayung perahunya menuju ke hulu. Digambarkan sebagai Tuhan ya, hulu. Asal kita dari mana? Itu yang kita hampiri. Nah, dia melihat penglihatan ini, ada orang melawan arus, kemudian dia melihat perahu-perahu lain yang lebih besar dan mewah dan mengangkut banyak orang, sering bersimpangan dengan dia melewati hilir. Mengarah ke hilir. Otomatis mengarah ke hilir akan semakin cepat, tidak usah didayung pun dia akan bergerak. Dan orang-orang yang di dalam perahu itu tertawa-tawa, minum-minum dan bersantai. Kadang-kadang orang itu memandangi orang yang berjuang lawan arus itu dan mengejeknya. Goblok kamu, daripada susah-susah ayo sama-sama ke hilir, nggak usah dayung pun jalan, apalagi pakai dayung tambah cepat. Setelah berapa lama orang itu berjuang untuk melawan arus, walaupun bergerak sedikit demi sedikit, orang itu menjadi capek berjuang melawan arus. Dan akhirnya dia patah semangat, akhirnya dia meletakkan dayungnya. Selama beberapa saat, karena sisa momen luncurannya masih ada, maju sedikit, berhenti. Setelah berhenti, dia hanyut. Nah, kemudian sesuatu yang menyedihkan dan mengerikan terjadi. Kenapa? Sesuatu yang menyedihkan dan mengerikan itu apa? Posisi
perahu, kepalanya itu menghadap ke hulu, tetapi bergeraknya ke, itu orang Kristen, itu orang percaya. Maksudnya orang percaya yang tidak percaya. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi perahunya ngadep sama Tuhan, rajin ke gereja, menghadap Tuhan, tapi hatinya bergerak mundur, bergerak mengikuti zaman. Jangan pikir itu hanya orang-orang biasa. Mohon maaf, hamba Tuhan pun bisa, pendeta pun bisa. Kita sudah bisa melihat mereka yang merasa dia sudah benar untuk bergerak ke hulu, tapi perjalanan hidupnya ke hilir. Bahkan mungkin lebih cepat lagi dari orang-orang dunia. Ini bahaya. Dan itu kita tidak akan bisa menjadi anak terang. Dan kita lihat di sini penjelasannya. Sungai itu melambangkan dunia. Menurut Bever ini, sungai melambangkan dunia, perahu dayung adalah tubuh kita. Orang di dalam perahu itu adalah orang-orang yang ada di dunia ini. Perahu besar itu menggambarkan orang-orang yang bergabung dalam satu tujuan. Arus sungai mewakili aliran dunia yang berada dalam pengaruh si jahat. Dan dayung itu adalah dayung anugerah. Apakah kita masih mau menggunakan dayung anugerah dari Tuhan untuk mampu membuat kita bergerak ke hulu? Kalau kita tidak menggunakan dayung itu sudah ditaruh, dayung anugerah kasih Allah ditaruh, maka dengan tanpa disadari kita sedang bergerak ke dalam kejahatan. Yang akhirnya nantinya ke hilir. Ujung dari hilir adalah maut. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa menjadi terang. Menjadi terang seperti tadi dikatakan memancarkan kasih, dalam arti juga lagi adalah kita bisa berbuah. Berbuah untuk Tuhan. Walaupun tadi ya seperti orang-orang percaya itu ketika dia berjuang, itu dia bisa masih memberikan beberapa buah untuk Tuhan. Tapi ketika dia berhenti, buah itu lama-lama juga hilang dalam kehidupannya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tersesat. Jadi gambaran ini tadi, penglihatan itu menjelaskan tentang orang percaya, orang tidak percaya, dan orang tersesat. Yang hanya mengalir mengikuti arus, sama sekali tidak menyadari realitas, keinginan dan keinginan. Orang percaya itu harus maju dan dalam perjuangan iman. Orang tersesat menyembunyikan motivasi keinginan dan keinginannya melalui penampilan Kristiani. Jadi yang jelas definisinya tentang tadi orang, bentar saya jelaskan ya. Orang tidak percaya itu hanya mengalir mengikuti arus. Seperti tadi ini gambaran perahu besar. Ia sama sekali tidak menyadari realitas keinginan dan keinginan atau ketamakan. Orang percaya itu harus maju dalam perjuangan iman walaupun sangat susah. Menjadi orang yang hidup dalam kebenaran itu jauh lebih susah daripada orang yang berusaha hidup baik. Hidup baik sudah bagus, tapi jauh lebih susah untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Dan orang tersesat itu adalah orang yang menyembunyikan motivasi atau keinginan melalui penampilan Kristiani yang tadi saya katakan. Dalam arti juga penyalahgunaan kitab suci. Ayat-ayat kitab suci itu untuk dipahami bukan dengan pikiran. Dipahami dengan apa? Pakai apa? Pakai apa? Pakai hati. Ini hanya sarana, tapi ujungnya di sini. Iya, karena ini sumber. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus tahu dasarnya dulu. Dasar firman Tuhan itu apa? Inti dari isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu apa tadi saya katakan? Ya, perlu diingat ya. Inti Alkitab itu isinya
kasih. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian pengertian tentang perjalanan hidup ini itu adalah misi. Jadi Allah itu bermisi. Dari Kejadian sampai Wahyu itu membicarakan tentang misi. Tapi intinya adalah kasih. Ini saudara harus tahu. Ya, jadi kita harus bagaimana kita ini bisa memancarkan terang kasih Kristus di tengah-tengah kegelapan. Memang susah, tapi ketika saudara bisa memancarkan itu akan terlihat jelas di dalam kegelapan. Seperti tadi kalau lampu ini dimatikan maka sinar itu akan terlihat dengan jelas. Dan saat ini dunia sudah dilanda kegelapan. Karena itu biarlah kita bisa menyinarkan terang yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita jangan berkompromi dengan dosa. Karena kadang-kadang rasa sungkan, mayoritas kita akhirnya win-win solution. Ngerti maksudnya? Kita menjadi remang-remang. Atau istilahnya Bapak Pendeta Philip, kita menjadi apa? Abu-abu. Ya putih, ya hitam. Jadi abu-abu. Remang-remang tidak akan bisa kelihatan jelas. Walaupun lebih baik daripada yang gelap. Tapi di hadapan Tuhan sama, nggak ada. Remang-remang nggak ada, cuma dua pilihan. Mau hidup dalam terang atau hidup di dalam gelap. Kalau jangan hidup dalam terang, pancarkan kasih-Mu. Pancarkan terang-Mu itu kepada setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi anak terang adalah hidup berlaku pantas. Hidup berlaku pantas. Kita baca lagi dari Efesus tadi, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus Allah. Gak ada bagiannya. Kegelapan tidak akan boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena di kerajaan surga hanya ada terang. Di sana tidak perlu penerangan lagi karena sumbernya sudah ada, Allah sendiri. Dan tidak ada kegelapan karena kita di sana semua menjadi pemantul sinar. Jadi sudah ada sumbernya, mantulkan sinar, wah tambah terang. Di sana hanya ada terang. Dan supaya kita ini menjadi anak terang, dikatakan kita harus hidup berlaku pantas. Hidup berlaku pantas artinya menghindari hal-hal yang cemar dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ayat 3 katakan tadi. Menghindarkan hal-hal yang cemar, yang kadang-kadang diucapkan dari tempat yang tersembunyi pun gak pantas. Ya, hati-hati ketika kita sudah berkumpul, bersenang-senang, ketemu, kemudian perkataannya mulai nyerempet-nyerempet hal-hal yang tabu, atau mulai nyerempet-nyerempet ngerasani orang. Bu Marta anti sekali ini. Kadang-kadang saya juga geleng-geleng kepala. Begitu ketatnya. Memang perlu seperti itu. Jangan sampai ketika kita ini sulit membedakan antara kita mau bicara sebuah kebenaran dengan ngerasani orang. Ini sulit. Kita hanya bisa menjaga hati kita untuk mengatakan itu. Sudah bisa lagi. Jadi kalau hati kita itu sesuatu yang pantas, kita lakukan. Kalau tidak pantas, jangan dilakukan. Karena anak terang itu harus hidup berlaku pantas. Kita harus memelihara atau mengawasi perkataan yang keluar dari mulut kita. Dikatakan di ayat 4, perkataan yang kotor dan sembrono adalah perkataan tidak pantas dari mulut seorang anak terang. Jadi jangan sampai ada orang yang merasani kita, wah itu mulutnya gitu ya. Kadang-kadang suka bohong, sombong, kemudian nyerempet-nyerempet yang di tempat gelap sekalipun tidak pantas dikatakan.
Dan ingat ini satu, saya jadi ingat. Jangan sampai bahasa Jawanya meso. Ini ya orang-orang itu ya kalau bisa mengucapkan kata itu dengan mantap, hatinya itu pelong sawangane, benar? Ingat kalau sudah seperti itu yang di dalam tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin Roh Kudus ada di dalamnya. Ketika kita mengucapkan rasanya mantap dan puas, dikatakan pada seseorang, ini pasti iblis di dalamnya. Kalau di sini Roh Kudus mau ngomong aja itu, bahkan mungkin bisik-bisik tempat yang tersembunyi pun kita nggak berani. Amin. Amin. Enggak deh. Kurang berani ngomong. Amin. Jangan ya. Sudah sterilkan dari meso. Mengumpat dengan kata-kata sopan masih bisa. Tapi bukan dengan meso. Jadi mengingatkan dengan kasih. Sulit. Saya sendiri pun masih belajar. Semua masih belajar. Tapi yang jelas satu, jangan sampai keluar kata-kata kotor dalam diri kita. Itu yang penting. Karena kita harus sebagai anak terang itu hidup berlaku pantas. Termasuk ini satu hal yang penting. Membicarakan orang lain atau ngerasani atau mencampuri urusan orang lain. Coba baca di 1 Timotius 5 ayat 13. 1 Timotius 5 ayat 13. Paulus menasihati muridnya dengan berkata demikian. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Saya tertarik dengan kata-kata di atasnya. Mereka membiasakan diri bermalas-malas. Ternyata ini sumbernya orang rasani. Lihat di sini. Bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter. Karena apa? Kurang. Bu Marta ini banyak pengalaman dengan hal yang ini. Kalau sudah malas, tidak menyibukkan diri dengan bekerja atau apa, mulai mulutnya nganggur. Kalau sudah nganggur, gampang terseret, akhirnya meleter, ujungnya nyampuri urusan orang lain. Orang itu gini peduli, dia mau jungkir balik, sepanjang itu tidak ada kaitan dengan kita, ya sudah. Ngapain diurusi? Kita diurusi, hati melok panas. Kalau hati sudah panas, akhirnya membenci orang itu, sinar terangnya hilang. Mohon maaf, saya pun pernah melakukan, tapi terus harus itu disadari. Kalau kita ada di dalam terangnya Tuhan, ini yang realnya kita bisa melihat di Alkitab. Ketika Musa berhadapan muka dengan Tuhan, ini yang kelihatan loh ya, bukan bicara hati. Mukanya itu bisa memancarkan sinar, benar? Jadi tidak ada salah loh yang saya sampaikan. Mukanya itu bisa memancarkan sinar sampai orang-orang nggak tahan lihat dia. Padahal itu pantulan tok loh. Seperti fosfor menyerap sinar, dia mantulkan berpendar. Itu cuma itu tok, bukan sumbernya. Sumbernya sempurna. Kita tidak akan bisa seperti sumbernya. Kita hanya bisa memendarkan itu. Dan itu sudah cukup menurut Tuhan. Karena tidak mungkin kita jadi sumber. Tidak mungkin. Karena sumber segala-galanya di muka bumi ini hanya satu. Allah. Ya, kalau dikatakan 3 pribadi, 2 pribadi itu pun juga sumbernya keluar dari Allah. Sehingga dikatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena sumbernya cuma satu. Ya, jadi kita harus benar-benar setiap kali, terutama dalam pergaulan, di tempat kerja, apalagi kalau sudah nganggur, kunci ini siapkan di mulut kita. Apa yang perlu kita kunci, apa yang perlu kita buka.
supaya kita tidak akan melakukan hal yang sia-sia dengan hidup berlaku nggak pantas. Kita harus berlaku pantas. Maksudnya pantas adalah sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menjadi anak terang itu hidupnya harus berbuah. Ayat 9 dari Efesus tadi. Ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang itu berbuah, dan berbuahnya sudah jelas dikatakan di sini. Ini di samping buah-buah roh ya. Ada 3, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kebaikan atau agathosune artinya kebaikan hati dan kehidupannya. Jadi kebaikan hati yang dipancarkan lewat kehidupan. Itu yang dimaksud kebaikan. Dan hati ini, hati yang sudah dikuasai Roh Kudus. Sehingga yang dikeluarkan itu adalah kebaikan yang murni. Tapi kalau hati ini tidak ada Roh Kudus, kebaikan yang dikeluarkan ini pasti ada motivasinya, ada maksudnya. Ya mungkin karena sungkan, karena sering dibaiki, kita baik pada dia, pada orang itu. Yang seperti ini biasa. Tapi ketika kita disakiti, saya ingat jadi pujian, ketika sakiti selalu memberi. Saya tidak pinter nyanyikan. Ketika hatiku disakiti, tapi kita masih bisa memberi. Nah, yang seperti itulah yang dikatakan kebaikan yang murni. Jangan sampai kita ini hanya dianggap baik, tapi sesungguhnya enggak baik. Jadi kebaikan yang benar-benar murni dari hati. Dan supaya kebaikan itu sudah bisa menjadi gaya hidup. Karena kebaikan itu bisa sama dengan untuk merubah karakter ya. Kebaikan itu diawali dengan dipaksa. Karena firman Tuhan, karena mungkin sudah menjadi seorang pembicara atau worship leader, akhirnya diri kita ini dipaksa untuk baik. Kemudian dalam perjalanan hidupnya terpaksa melakukan kebaikan. Tapi itu sebuah proses boleh. Setelah terpaksa berbuat kebaikan, kebaikan akan berubah menjadi sebuah apa? Gaya hidup. Nah ini yang Tuhan minta. Ketika kebaikan itu sudah menjadi gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita, karena memang Tuhan sanggup mengubah hati kita, yang tadinya orang yang dalam tanda petik tidak baik, dengan kuasa Roh Kudus kita dirubah menjadi orang yang baik, maka kita akan bisa hidup berbuah. Yang kedua tadi katakan keadilan. Keadilan adalah dikaiosune, artinya kemurnian hidup dengan introspeksi hidup. Jadi kemurnian hidup dengan jalan introspeksi hidup kita sendiri. Bukan kemurnian hidup dengan introspeksi orang lain. Orang lain jelimet dikoreksi. Hidupnya sudah benar enggak? Oh itu sudah jadi worship leader. Hidupnya benar enggak? Dikoreksi, diselidiki dengan teliti. Yang dimaksud seperti ini bukan. Misalnya kita atau saya menjadi seorang pembicara, itu harus diintrospeksi untuk diri kita sendiri. Jadi dimurnikan dengan introspeksi hidup diri sendiri. Sehingga saya sering katakan setiap malam sebelum tidur, introspeksi. Sadari kesalahan kita hari ini apa. Kita mohon ampun pada Tuhan. Jangan pernah bosan, karena berbahaya sekali sebagai seorang pelayan Tuhan itu untuk mudah tercemar. Saya pernah gambarkan dalam satu sesi khotbah saya tentang kemurnian hidup, yang digambarkan seperti orang pakai jubah panjang putih berjalan di atas lumpur yang becek. Bagaimana? Kita harus bagaimana? Apa? Jangan bilang dicincing. Kita jalan kok. Ini tidak ada cincing. Jalannya hati-hati sekali bukan? Kalau Kopengho mengatakan pakai ginkang. Ilmu ringan tubuh supaya tidak nyiprat. Dicincing sekalipun sudah hati-hati, katanya Bu Marta dicincing. Mobil lewat, jebret, kotor. Itu hidup dunia, jaga kemurnian itu seperti itu.
Wis dijogo hati-hati, masih diciprati. Makanya kita harus tetap itu dibersihkan. Setiap hari walaupun kita tidak berbuat dosa, kita sudah kecipratan dunia yang semakin jahat. Tetap harus dibersihkan supaya kita bisa berbuah. Sehingga cara hidup yang benar dalam pikiran dan perasaan. Jadi kita harus bisa memakai cara hidup yang benar dalam pikiran dan perasaan. Coba dilihat Matius 7 ayat 12, ayat yang sangat terkenal. Kalau kita sering-sering sadari ayat ini, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Pasti akan menjadi orang yang bijaksana. Karena ini adalah sumber dari isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Katakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Kita punya keinginan bukan? Ingin orang lain itu berbuat apa kepada kita. Tapi justru itu kuncinya yang mengatakan perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bisa enggak? Kalau kita enggak mau disakiti, jangan nyakiti. Kalau kita enggak mau dirasani, jangan ngerasani. Kalau kita enggak mau difitnah, jangan fitnah. Kalau kita enggak mau direndahkan, jangan merendahkan orang. Kalau kita bisa seperti ini, hidup kita pasti berbuah. Pasti berbuah. Ayat Matius 7 ayat 12 ini benar-benar saya harus bisa mestinya hafal. Saya kadang-kadang kurang hafal tapi intinya tahu. Kalau kita nggak mau diperlakukan orang seperti apa, kita jangan melakukan sesuatu itu pada orang lain. Timbal balik. Ini yang dinamakan berlaku adil dalam kehidupan kita. Sehingga tadi katakan keadilan. Yang tadi saya katakan kemudian hidup dengan introspeksi diri. Ini baru yang dinamakan keadilan. Bukan menuntut keadilan, tapi kita juga adil dengan diri kita sendiri. Kita melihat orang nggak adil ya. Tapi sudahkah kita adil dengan diri kita sendiri? Itu yang perlu disadari. Sehingga nanti kita akan bisa berlaku bijak. Yang ketiga, yang terakhir dari hidup berbuah adalah kebenaran. Bahasa aslinya aletheia. Artinya kebenaran dalam pertimbangan semua masalah. Bukan satu masalah. Jadi pertimbangan dalam semua masalah. Kita harus punya pertimbangan. Barulah kita bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam perasaan kepada Tuhan. Kebenaran dalam pengenalan terhadap Tuhan. Ini harus kita ketahui. Jadi kenal dalam perasaan dan juga kebenaran dalam memperkatakan Tuhan. Satu lagi, kebenaran dalam memposisikan Tuhan. Jadi sebetulnya di sini ada tiga kebenaran. Kebenaran dalam perasaan kepada Tuhan, ya. Kebenaran dalam pengenalan terhadap Tuhan dan kebenaran dalam meletakkan posisi Tuhan. Kalau ini dibicarakan satu persatu enggak pulang. Kita harus tahu itu. Jadi kita harus mengerti benar dalam tiga hal tadi. Pada satu kali Yesus mengecam ahli Taurat yang diketahui dia menjalankan hidup agamanya dengan baik, menjalankan perpuluhan dengan setianya, tapi Tuhan mencela mereka. Mereka dikecam oleh Yesus. Dikecam bukan karena esensi atau sikap dalam memberi perpuluhan, tapi ahli Taurat itu mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat. Jadi dia mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat. Karena kebanyakan orang itu mengadakan yang satu, menghilangkan yang lain. Perhatikan aja, hamba-hamba Tuhan sekalipun ketika dia sudah begitu hebatnya membuat sebuah doktrin, ketika masuk dalam pikirannya, kemudian dia tuangkan itu dengan kemampuan dia membaca Alkitab yang dipenggal-penggal. Dia membuat sebuah statement ajaran baru, bidat-bidat baru. Ngeri kalau lihat ini. Dan ini sekarang sedang marak-maraknya.
Makanya saudara, pinter-pinterlah atau seriuslah dalam baca Alkitab dengan pertolongan Roh Kudus. Karena hikmat Roh Kudus itu akan bisa menelanjangi ajaran-ajaran yang sesat. Jadi jangan pernah melibatkan pikiran kita sendiri, tapi kita harus tetap berusaha dengan hikmat Tuhan. Dikatakan di sini, hal yang terpenting dalam hukum Taurat dikatakan oleh Yesus adalah, kita baca Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Kita lihat apa yang dikecamkan oleh Yesus. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Karena orang kebanyakan kalau sudah semakin pintar, dia mengeluarkan statement, yang lain diabaikan. Banyak kita melihat kata-kata bijak seolah-olah bijak. Hidup bukanlah tujuan, tapi hidup adalah perjalanan. Kemudian jelaskan ini. Saudara kalau tidak teliti, hati-hati. Apa hidup bukan tujuan? Apa hidup tidak ada tujuannya? Tidak ada destinasinya? Ada. Tapi karena dia saking untuk mantapkan dia punya ajaran, hidup bukanlah tujuan, tapi hidup adalah sebuah perjalanan. Ini sering loh, hati-hati. Jadi kalau inginnya satu, jangan meniadakan yang lain. Teologi kemakmuran, salah? Enggak ada di Alkitab. Teologi penderitaan, salah? Enggak. Tapi jangan terus yang satu harus menderita, jangan gini. Nah ini yang salah. Yang penting seperti saya sampaikan kapan itu, hidup adalah sebuah keseimbangan. Yang benar itu hidup adalah sebuah keseimbangan, bukan ini itu. Kalau segala sesuatu seimbang itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak seimbang, pincang, pasti jalannya akan baik. Kedewasaan rohani bukan diukur, ini perhatikan ya. Kedewasaan rohani bukan diukur dari karunia rohani. Ngerti maksudnya? Kedewasaan rohani tidak dinilai dari banyaknya dia menjabat. Tidak dari hebatnya dia melayani Tuhan. Bukan. Itu semua karunia Tuhan yang berikan. Tapi kedewasaan rohani itu dilihat dari buah yang bisa dimunculkan dalam dirinya kita. Buah roh yang muncul dalam hari kita itu yang mana? Di antara 9 bagian itu yang mana sudah muncul? Itu yang dilihat. Dan itu yang bisa dikatakan dewasa. Karena sebuah tanaman, kalau saudara perhatikan, tidak akan pernah bisa berbuah kalau tanaman itu tidak cukup usia. Setuju? Bagaimana para petani? Setuju omongan saya? Tidak mungkin dia berbuah kalau dia belum dewasa. Nggak mungkin. Kecuali dirangsang. Belum waktunya berbuah, nggak berbuah. Akhirnya buahnya nggak sehat. Nggak sehat. Yang asli, apalagi yang pohon mangga atau mangga yang manis itu adalah mangga dari pohon yang tua. Kalau sudah tua gitu, buahnya mau manis. Lain dengan jika kalau dirangsang, memang bisa karena dirangsang bisa. Tapi yang asli seperti itu. Jadi kita harus benar-benar punya kedewasaan rohani dengan menghasilkan buah-buah roh. Kita sudah tahu buah roh, tidak usah dibahas. Pokoknya kita harus bisa hidup berbuah. Entah apa itu buahnya. Hidup berbuah untuk kerajaan Allah. Jadi kita bisa disebut anak-anak terang. Dan kitalah yang akan dibutuhkan di tengah-tengah zaman yang sudah semakin gelap ini. Amin. Mau jadi anak terang? Mau. Kalau mau apa aja dilakukan tadi? Hidup menyinarkan terang. Kemudian
hidup berlaku pantas. Yang ketiga, hidup berbuah. Tuhan Yesus memberkati.